di website. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kelas 10 IPS 1 ya. Setelah kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna, kita sekarang akan mulai sambungan ya, lanjutan dari materi tentang inspirasi apa yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna. Kemarin ketika kita sudah menghafalnya, kemudian sudah membacanya, menjadikannya bacaan untuk berdoa, ya. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengambil pelajaran atau mengambil poin-poin yang baik yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Yang pertama kita lihat di sini, coba ke layar laptopnya semua di situ, ke layar HP-nya. Yang pertama al-alim. Al-alim itu apa artinya, Akil? Akil? Al-alim apa artinya, Akil? Mengetahui. Mengetahui. Ketika Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tentu kita akan belajar tentang bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia ya. Bahwa orang-orang yang berilmu itu diberikan beberapa derajat kemuliaan dibanding yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Dan yang pertama. Terus juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu sebutkan bahwa orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang yang berilmu itu akan Allah tinggikan dirinya beberapa derajat. Ya, dalam Al-Qur'an itu Al-Mujadilah ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibanding yang lain. Manusia wajib menuntut ilmu, wajib. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ilmu manusia itu terbatas, sedangkan ilmu Allah tidak terbatas. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Malaikat akan mendoakan, memohonkan ampun pada orang-orang yang belajar. Jadi kalian itu belajar di rumah, ya meskipun kondisinya online seperti ini, tetap aja dapat doanya malaikat, tetap dimohonkan ampun oleh malaikat ya atas kesalahan-kesalahan kita. Jadi dengan kesabaran dalam kondisi seperti ini ya, belajar online kan nggak enak ya. Tapi ya mau nggak mau ini kita harus terus bersabar. Nah dalam kondisi seperti ini kita join Zoom, join Bapak Ibu gurunya yang ngajar itu tetap dalam kondisi sebuah majelis, sebuah perkumpulan pertemuan dalam rangka belajar dan mengajar. Itu tetap malaikat akan memohonkan ampun kepada kita semua ya. Meskipun kita berada di rumah masing-masing. Terus ilmu akan manfaat jika dipraktekkan. Ilmu itu akan bermanfaat jika dipraktekkan oleh orang-orang yang memilikinya. Allah Maha tahu yang tersembunyi dan yang nyata. Kemudian jujur kepada Allah karena Allah mengetahui isi hati. Ya, jangankan yang kelihatan, yang nggak kelihatan juga Allah tahu. Allah mencintai orang yang menuntut ilmu. Baik, ini pelajarannya. Ini dari Al-Alim. Terus yang kedua Al-Quddus. Minta tolong dibaca Hanif Zakwan. Iqra. Baca. Hanif. Ini yang Al-Quddus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Pertama, Allah Maha Suci. Kedua, dilarang berprasangka buruk kepada Allah.
Ketiga, husnuzon selalu dalam segala hal. Keempat, sucikan perkataanmu. Kelima, sucikan pikiranmu dan perbuatanmu. Keenam, Allah mencintai orang yang gemar bertaubat. Ketujuh, selalu berwudu dalam segala aktivitas baik. Kelapan, sucikan hatimu. Kesembilan, jauhi maksiat karena maksiat mengotori perbuatan. Dan ke-10, Allah mencintai orang yang selalu mensucikan diri dari segala perbuatan buruk. Oke, terima kasih. Allah Maha Suci. Ya, Allah Maha Suci itu ucapan yang sering kita bacakan subhanallah ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dilarang berprasangka buruk kepada Allah. Contoh misalnya berprasangka buruk kepada Allah apa Hanif? Contohnya apa? Apa ya? Apa? Misalnya dikasih itu Pak, dikasih cobaan. Terus kita bilang Allah nggak sayang sama kita gitu. Wis, ya benar. Jadi berprasangka buruk pada Allah. Jadi cobaan, ujian itu justru bentuk sayangnya Allah kepada manusia. Oke, terus berikutnya husnuzon selalu dalam segala hal. Apa maksudnya kafa? Wa kafa billah, apa maksudnya husnuzon? Apa Pak? Husnuzon dalam segala hal. Apa artinya? Husnuzon itu apa sih? Apa lawan kata dari husnuzon? Nggak tahu dah Lawannya Pak. apa? Kafa. Nggak tahu Pak. Kagak tahu, husnuzon kagak tahu. Dimas, tahu Mas? Husnuzon apa? Dimas. Kayak Oh, saya tahu Pak, saya tahu Pak. Oh, siapa? Berprasangka baik Pak. Bersangka Pak. Nice. Ya, lalu Ya, dulu. benar. Betul. Oh ya, sorry. Iya. Berprasangka baik kepada Allah, husnuzon dalam segala hal. Ada sebuah kisah ketika seorang bos ketinggalan pesawat ya. Dia marah-marah sama security, marah-marah sama petugas tiket, sama semualah, sama announcement, sama yang ngumumin gitu yang di bandara. Wah, meeting dia jadi terhambat, bisnisnya jadi terhambat gara-gara telat pesawatnya. Nah, 5 menit kemudian ketika pesawat itu sudah tinggal landas, 5 menit kemudian ada informasi bahwa pesawat itu terbakar. Meledak di udara. Apa yang terjadi? Si bos itu tersungkur dan sujud. Artinya 5 menit sebelumnya tadi dia marah-marah. Tapi 5 menit setelahnya gara-gara dia terlambat, macet di jalanan, kemudian ya itulah cara Allah SWT. Emang kalau belum wayahnya mati ya belum. Nih, jadi dalam segala hal harus husnuzon. Ya meskipun supaya nggak telat kan kita disiasati gimana biar nggak telat. Oke, sucikan perkataanmu. Ya. Perkataan yang suci itu ya ditahan lidahnya dari ngomong yang kotor-kotor ya, yang jorok-jorok, yang kasar-kasar itu ditahan ya. Ya anak-anak kadang ada yang udah saking latahnya ya lidahnya, mulutnya tuh dikit-dikit bego, dikit-dikit ngomong bego itu tuh kasar itu. Bego kan bodoh, bego lo gitu. Aduh, itu ngeri. Atau anjir atau anjing misalnya, anjir, waduh itu dah janganlah yang gitu ya, ditahan ya. Jadi kadang-kadang ucapan kayak gitu cuma ingin nyontoh ini aja biar tenar aja ngikutin ucapan-ucapan yang nggak baik. Ditahan, sucikan perkataan. Biar apa? Biar Allah sayang sama kita. Terus Allah mencintai orang yang gemar bertaubat. Sucikan pikiran, selalu berwudu ya. Nih kalau kentut wudu, meskipun ya aktivitas di rumah ya selalu dalam keadaan suci. Sucikan hati, jauhi maksiat ya. Karena maksiat itu bikin males ya, mengotori perbuatan, bikin males ibadah, jauh dari Allah, bikin hati nggak tenang, itu maksiat. Sementara ibadah taat tuh bikin hati tenang, dekat dengan Allah bikin hati
bahagia, gembira. Allah mencintai orang yang selalu mensucikan diri dan dari segala perbuatan buruk. Assalam. Siapa yang mau baca ya? Siapa yang mau baca? Yuk. Silakan. Yang mau baca siapa? Saya, Pak. Siapa tuh? Saya, Pak. Siapa nama? Hanif. Silakan Nip. Ah, Nip lagi, jangan Nip, yang lain. Oh ya udah, Pak. Ya. Yang lain. Ayo, Hanif mau udah tadi. Ya. Ayo, Kafa. Baca Bacakan dah. 1 sampai 7. Pak. Baca sampai 1 sampai 7 kan, Pak? Iya, sampai 7 doang, bukan 70, Pak. Iya. Yang pertama, Allah Maha Penyelamat. Yang kedua, berdoa sebelum beraktivitas. Yang ketiga, berhati-hati dalam melangkah dan perjalanan. Keempat, menyerahkan diri kepada Allah. Kelima, meyakini hanya Allah yang bisa menyelamatkan, bukan makhluk atau benda sakti. Keenam, selalu berusaha mencari sebab-sebab agar selamat dan sehat. Ketujuh, gemar menolong yang kesusahan. Ya, oke. Terima kasih, Kafa. Allah Maha Penyelamat. Assalam. Makanya salah satu ucapannya adalah Assalamualaikum. Jadi ucapan yang mengandung keselamatan. Orang Islam kan mendoakan keselamatan buat orang lain. Assalamualaikum kan artinya keselamatan untuk kalian. Warahmatullah, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah. Itu enak banget ya. Baru ketemu aja udah didoain Assalamualaikum kan gitu. Karena inspirasinya dari Allah Maha Penyelamat. Berdoa sebelum beraktivitas. Beraktivitas apa saja ya. Mau berangkat sekolah, mau keluar, mau cari makan, mau olahraga, mau kemana, lalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keselamatan. Berhati-hati dalam melangkah dan dalam perjalanan. Jadi hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Ya, jangan ngebut-ngebut. Ya tahu sih motornya baru, ngebut-ngebut biasanya, biar orang tahu, wih motor baru. Ya, kadang-kadang ada orang ngegeber motornya di jalan macet, dia ngebut. Menyerahkan diri kepada Allah, meyakini Allah yang bisa menyelamatkan, bukan makhluk atau benda sakti. Benda sakti apa sih? Yuda, tahu benda sakti Yuda? Apa Yuda? Benda sakti. Benda sakti. Iya, tahu nggak? Yang kayak benda-benda keramat gitu kan sih? Oh iya sih. Punya nggak? Nggak punya lah, Pak. Punya? Nggak punya, Pak. Oh, kirain punya. Itu tombak apa gitu. Keris, Pak. Kerisnya Brahma Kumbara ya. Nah, itu kalau mempercayai seperti itu, ya, adalah kepercayaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang punya cincin misalnya. Oh, cincin ini kalau diketok pintu rumah jadi buka, ya. Oh, buat nyetop Grab, ya, Grabnya jadi berhenti. Cincin. Benda-benda itu dihilangkan. Karena biasanya itu isinya adalah jin yang bersemayam di situ. Kadang-kadang dia punya minta syarat-syarat ya. Harus dimandiin, harus pakai ini, pakai itu. Dia akhirnya melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berusaha mencari sebab-sebab agar selamat dan sehat. Ya, sebab-sebab selamat dan sehat ya olahraga, makan yang baik, jangan begadang. Ya. Gemar menolong orang yang kesusahan. Ya. Bukan susah melihat orang susah, tapi senang menolong. Ya. Senang menolong agar ya yang susah itu bisa ternapaskan. Allah Maha Pemilik segala keagungan. Makhluk selain Allah adalah kecil. Coba nih yang mau baca. Fahmi, baca Mi. Dari 1 sampai 10, Pak. Iya dong, Mi. Biar nggak ngantuk, Mi. Nomor 1, Allah Maha Pemilik segala
keanggunan. Keanggunan, agung, anggun. Dua, makhluk selain Allah adalah kecil. Hmm. Manusia tidak boleh sombong. Sifat sombong Terus? menyebabkan tidak masuk surga. Orang sombong dibenci teman. Orang sombong dimurkai Allah. Orang sombong adalah menolak kebenaran. Terus? Makna sombong juga merendahkan manusia. Fir'aun contoh manusia sombong. Yang berhak sombong hanya Allah. Betul. Yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mutakabbir. Ini salah satu pelajaran-pelajaran. Al-Aziz Maula, baca Maula. Maula Gozi, baca. Ya Pak, Yuk, yang kencang. Allah Maha Perkasa, Allah Maha berkehendak segala sesuatu. Jika Allah mau hanya berfirman, kun fayakun, jadilah maka terjadi. Seorang muslim harus kuat. Seorang muslim harus pandai menjaga kesehatan agar kuat. Muslim harus kuat dihadapi musuh Islam. Di hadapan. Oh iya Pak, Muslim tidak boleh lemah di hadapan kaum yang merendahkan Islam. Muslim harus memiliki solidaritas agar Islam. Apa tuh? Ya, jadi al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Jadi seorang yang kuat, yang fisiknya bisa diandalkan itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika, kalau kamu lihat sejarah ya, ketika perang Badar kan ada 3 orang itu ya, yang mulai perang tanding, perwakilan dari kaum muslimin dan perwakilan dari pasukan orang-orang Quraisy kan. Ternyata ketiga-tiganya yang menang adalah orang Islam. Jadi seperti itu, fisiknya harus kuat. Sekarang kenyataannya gimana? Kenyataan orang Islam itu kuat apa enggak kan gitu. Kalau kamu hobi olahraga, bela diri gitu ya. Sekarang yang menekuni itu justru orang-orang yang non muslim ya. Coba kayak UFC seperti itu. Ya, kita harus belajar untuk kesehatan diri, jaga kesehatan diri kita masing-masing. Selanjutnya Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Torik, baca Rik. Torik, Za. Rohim. Allah. 1. Allah Maha Penyayang. 2. Allah memberi semua makhluknya. 3. Allah hanya mengasihi orang beriman di akhirat. Tunggu ini kepotong. Terus? 4. Orang kafir mereka hanya bahagia sementara di dunia. 5. Orang kafir akan menyesal selamanya di akhirat. 6. Jangan mengikuti lifestyle kaum kafir dari pakaian, gaya rambut, dan gaya hidup. 7. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Ya, baik. Ini pelajaran-pelajarannya. Jangan mengikuti lifestyle kaum kafir, apa maksudnya nih? Ergiansah mungkin bisa ngasih pendapat gitu. Lifestyle kaum kafir. Apa tuh contohnya? Yang kamu tahu lah. Ngikutin kayak Ya apa, kayak apa misalnya? Pakaiannya ketat. Dugem? Ya. Ya. Dugem, mabok, narkoba gitu ya. Ya, seperti itu. Karena Allah nggak senang ya. Nggak suka. Oke, thank you. Selesai. Alhamdulillah bab ini akhirnya selesai juga. Kamu baca-baca ya. Baca-baca.